Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di ICBSD, di mana sedang digalakan pameran otomotif terbesar di Indonesia, yaitu Gias 2023. Nah, di tempat ini ada beberapa bis yang sudah di-launching dan benar-benar menggemparkan dunia perbisan Indonesia. Salah satunya adalah Armada Suite Kombi Ultimate dari karoseri Laksana ini, yang menggunakan sasis Hino RM280. Seperti yang kita tahu, PT Hino telah meluncurkan produk sasis bus RM280 di tahun 2002 lalu dengan teknologi terbarunya. Tentu saja, produk unggulan ini menjadi pilihan yang sangat pas bagi para pelaku usaha transportasi umum, termasuk pemerintah dalam menyediakan fasilitas transportasi umum dalam kota. Dalam ajang Gias 2023 ini, PT Hino mengusung tema Hino untuk Indonesia sebagai bentuk komitmen PT Hino untuk memperkuat industri otomotif nasional. Karena PT Hino merupakan satu-satunya brand truk dan bus di Indonesia yang memiliki sertifikat TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Oke, teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di dalam bis mini trans atau istilahnya bis kota lah ya, yang menggunakan sasis Hino JD150 LEC, yang artinya di sini tuh Matic. Tapi pada kali ini kita nggak akan membahas spesifikasi bisnya ya teman-teman. Karena apa? Di ajang Gias 2023 ini adalah momen yang pas bagi PT Hino untuk mengkampanyekan Hino untuk Indonesia. Yang artinya PT Hino sendiri sudah menerapkan 44,35% tingkat komponen dalam negerinya nih teman-teman. Nah, penasaran kan? Yang dimaksud 44,35% komponen Indonesia ini apa aja? Yuk kita bahas bareng-bareng. TKDN dan BMP. TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri, sedangkan BMP itu adalah bobot manfaat perusahaan. Jadi kita ada regulasi yang mengharuskan adalah kita untuk support ke UMKM, jadi usaha kecil menengah dan seterusnya, termasuk program kita pemakaian untuk implementasi produk-produk dalam negeri. Jadi kita sebagai penyedia sasis, kita mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenperin, oleh pemerintah. Dalam hal ini, komponen-komponen kita ini sekian persen harus produk Indonesia atau produk lokal. Ya, makanya ini disebutnya TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Kita TKDN plus BMP ya, jadi BMP itu bobot manfaat perusahaan. Jadi kalau TKDN-nya sendiri untuk sasis ini sekitar 30%. 30% untuk sasis ya. Jadi keseluruhan dari unit ini 30%-nya adalah komponen-komponen yang dibuat di Indonesia. Oh gitu, keren banget. Wih, mantep kan? Ternyata nggak 100% import loh, tetapi ada komponen yang diproduksi dan dirakit di Indonesia, yang pastinya bisa meningkatkan perekonomian dalam negeri. Oh, kalau TKDN dan BMP ini dari komponen sasis kita bahasanya sasis ya. Sasis itu yang dari Hino ya. Jadi kita ada mungkin ada sasis frame itu kita dari Indonesia. Terus ada roda itu dari Indonesia. Ada beberapa komponen yang kayak seperti radiator, ada part-part yang untuk pengisian baterai alternator dan baterai itu sendiri itu dari Indonesia. Jadi ada beberapa komponen yang memang benar-benar dari Indonesia. Mantap. Wah, keren juga ya. Nah, kira-kira hal apa aja sih yang paling terasa manfaatnya dengan adanya tingkat komponen dalam negeri yang mencapai 44,35% ini? Sebenarnya kalau untuk manfaat itu sendiri kita lebih ke segmen government atau segmen pemerintah. Ya, jadi kalau di swasta mungkin kalau di swasta secara umum ya, customer swasta atau PO itu melihatnya mungkin lebih ke model. Tapi kalau di swasta ini sangat berpengaruh tadi karena yang di awal saya sebutkan ini regulasi dari pemerintah, makanya untuk di pemerintah atau di segmen pemerintah itu diharuskan atau diwajibkan membeli produk yang bersertifikasi TKDN. Ya, jadi karena bersertifikasi TKDN, kita di penjualan di pemerintahnya kita meningkat. Gitu. Jadi ini pemakaiannya untuk
lebih ke segmen pemerintahan. Jadi bisa untuk meningkatkan ekonomi dalam negeri juga Pak ya? Betul. Jadi dengan adanya TKDN kita juga banyak efeknya nih. Salah satunya dengan TKDN berarti karyawan kita juga terhitung tuh. Dari sisi perhitungan TKDN. Jadi dari sisi lapangan kerja akan lebih luas dan segi pemanfaatan komponen yang dalam negeri yang tadi saya sebutkan juga berarti kita mensupport perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi nggak semuanya dari Jepang, nggak semuanya dari Thailand. Kalau Hino itu kan kebanyakan dulu sebelum ada regulasi TKDN Mas, itu kita komponennya dari Jepang dan dari Thailand. Dari Jepang dan dari Thailand Iya, Pak ya. karena ada syarat sekian persen harus TKDN atau komponen dalam negeri. Nah, akhirnya kita merangkul beberapa perusahaan yang ada di Indonesia untuk supply kita. Gitu. Iya. Terakhir nih. Iya, Pak. Nah, Iya, Mas. Untuk produk menggunakan produk lokal dalam negeri nih Pak ya, untuk komponen-komponen itu apakah berlaku untuk semua jenis produknya Hino Pak? Atau mungkin hanya beberapa produk jenis Hino saja yang diunggulkan menggunakan komponen-komponen dalam negeri ini? Iya, betul sekali. Jadi diunggulkan dalam arti diunggulkan adalah yang dipakai di segmen pemerintahan tadi. Segmen pemerintahan. Jadi kalau kita bicara apakah semua produk Hino, saya jawab sampai saat ini belum. Tidak. Karena mungkin dari semua tipe yang ada di Hino, ini cuma separuh yang kita jualannya untuk masuk ke segmen pemerintah. Gitu. Jadi tipe yang kita sertifikasi TKDN adalah tipe-tipe yang banyak digunakan oleh pemerintahan. Contohnya bis kota gini Pak ya? Ya, ini kan bis kota di Transjakarta, terus di produk-produk lain pun juga ada. Nah, itu kebanyakan adalah unit-unit yang dipakai oleh pemerintahan. Gitu. Jadi kita belum semuanya, karena kalau dilihat dari kebutuhannya, yang swasta itu belum terlalu membutuhkan TKDN. Tapi kalau untuk mungkin konsumnya ke angkutan-angkutan yang dikelola untuk pemerintah Pak ya? Betul, seperti unit-unit angkutan umum Transjakarta atau mungkin bis-bis kota di kota-kota lain gitu Pak ya? Iya, seperti jadi itu contohnya. kalau ada Transjakarta ini kalau dari kementerian namanya istilahnya kalau yang seperti di belakang kita ini adalah by the service atau BTS. Jadi BTS itu udah diterapkan di beberapa kota, ada Trans Solo, ada Trans Medan, ada Transjakarta itu sendiri, ada yang baru-baru launching kemarin ada Jateng, Trans Jatim gitu ya. Jadi itu adalah unit-unit yang memang dikelola oleh daerah setempat atau di sub setempat yang disubsidi dari Kemenhub. Gitu. Yes, mantap sekali ini informasinya teman-teman. Pak Suroto, terima kasih informasinya. Sama-sama. Sukses selalu untuk Hino. Amin. Terima kasih Mas. Ya. Menarik nih teman-teman. Di ajang GIAS 2023 ini, PT Hino dengan bangga mengumumkan bahwa Hino sekarang berkontribusi dalam program ekosistem prakerja, di mana program ini merupakan program pengembangan kompetensi kerja bagi para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, di mana program ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 113 tahun 2022. Mantap gak tuh?
Gimana nih teman-teman, keren banget kan? PT Hino udah menerapkan tingkat komponen dalam negeri mencapai 44,35% loh. Bangga dong harusnya, karena kita nggak kalah saing dengan produk-produk yang diproduksi di luar negeri. Mantap kan? Sukses selalu untuk PT Hino dan sampai jumpa.